KTT MSG ke-22 telah usai dilaksanakan di Port Vila Vanuatu, tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Agustus tahun 2023 lalu. Hasil pertemuan negara-negara Melanesia tersebut sama sekali tidak membahas keanggotaan ULMWP yang semula, sebagai observer menjadi anggota penuh seperti yang digembor-gemborkan ULMWP beserta underbow-underbownya. Selama ini seluruh tindakan ULMWP selalu mengatasnamakan perjuangan hak-hak masyarakat asli Papua yang dinarasikan selalu tertindas. Pada kenyataannya, mereka hanya memberikan narasi provokatif tanpa ada tindak nyata. Malah tujuan asli mereka agar mendapat dukungan dana untuk bisa hidup mewah di luar negeri seperti Benny Wenda, Herman Wanggai hingga Sebi Sambom dan menggunakan masyarakat di Papua yang mereka anggap boneka untuk mencari panggung. Perlu diketahui MSG dibentuk pada tahun 1988 dengan ditandatanganinya Agreed Principles of Cooperation among Independent States of Melanesia di Port Vila Vanuatu. MSG resmi menjadi organisasi subregional pada tanggal 23 Maret tahun 2007 melalui Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group. Tujuan pendirian MSG adalah untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar negara anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerjasama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan. Negara anggotanya adalah Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste, FLNKS, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Indonesia yang memiliki populasi Melanesia sekitar 13 juta orang diterima sebagai associate member pada MSG Leaders Summit ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon, Juni tahun 2015 setelah menjadi observer pada MSG Leaders Summit ke-18 di Fiji, Maret tahun 2011. Sampai kapanpun ULMWP tidak akan diterima sebagai anggota MSG karena bukanlah sebuah organisasi internasional apalagi negara berdaulat. Papua, NTT dan Maluku yang merupakan bagian populasi Melanesia sudah terwadahi dengan bergabungnya Indonesia yang merupakan negara dengan keunikan suku, budaya dan agama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai associate member. Perlu diketahui fakta yang tidak pernah dibahas ULMWP dan kelompoknya bahwa Papua sejak dulu merupakan bagian dari Indonesia di mana sejak sebelum zaman kolonial Papua merupakan bagian sejak Kerajaan Majapahit sampai Kerajaan Tidore. Dan yang utama integrasi Papua sudah sah dengan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat di seluruh tanah Papua yang disetujui oleh seluruh negara peserta sidang dengan resolusi 2504 PBB tanpa penolakan. Menilik hasil KTT MSG dan upaya ULMWP, para tetua adat bereaksi keras dengan memberikan statement untuk menolak atas hasutan dan provokasi yang dilakukan oleh ULMWP. Mereka mendeklarasikan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. Hal ini sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Nama saya Nikolaus Gati. Saya Timotius Noagedi Olio Mohuse. Saya Alphonse Kambu. Saya Ali Kabiai. Saya Herman Sayuri. Kami menolak terhadap ULMWP menjadi keanggotaan MSG. Kami dukung NKRI Sabang Merauke. Kami butuh pembangunan untuk Papua dan untuk diaspora. Menegaskan kepada masyarakat Papua khususnya di wilayah Animha untuk menolak terhadap aksi dari ULMWP. Saya sendiri sebagai putra dari salah satu tokoh yang terlibat dalam 1026 tokoh Pepera, yaitu Tesi Luhai. Hari ini kita sebagai putra-putri berkomitmen untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, orang tua kita sudah memutuskan Papua ini menjadi bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini kita harus bertanggung jawab. Saya di sini ingin menjelaskan bahwa fakta MSG itu sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan atau dikampanyekan oleh ULMWP di bawah kepemimpinan Benny Wenda. Jadi tujuan ULMWP tak masuk akal karena kontradiktif dengan tujuan MSG. MSG sendiri tidak berbicara persoalan-persoalan politik. Para tetua adat beranggapan bahwa ULMWP merupakan organisasi separatis dan bertindak atas kepentingan sendiri, bukan atas kehendak masyarakat Papua. Ditambah makin banyak tindakan penindasan terhadap masyarakat asli Papua yang dilakukan oleh kelompok mereka di berbagai daerah hanya karena masyarakat dianggap tidak menuruti kemauan mereka. Hal ini menjadi indikator bahwa mereka bertindak bukan atas dasar kemauan masyarakat Papua. Jadi, masyarakat Papua yang mana yang selama ini mereka klaim bela hak-haknya? Atau, mereka hanya memaksakan keinginan kelompok mereka saja demi keuntungan pribadi dan untuk memecah belah masyarakat Papua?